Misalkan masalah perselingkuhan, itu menjadi salah satu pemicu yang paling sering terjadi, mendorong orang untuk akhirnya datang ke ruang konseling, kayak gitu. Keluarga itu adalah tempat pertama seseorang itu bukan hanya akan bertumbuh kembang secara fisiknya aja, tapi juga berkembang mentalnya, gitu kan ya. Kemudian juga kepribadiannya. Karena sebenarnya kalau dari akarnya, sebenarnya kan berawal dari pengasuhan ya. Kebiasaan anak terbentuk karena pengasuhan. Dan juga karena kebiasaan orang tua yang akhirnya dimodeling sama anak. Kayak peran di dalam keluarga, equal partner ya, memandang suami istri itu equal. Tapi tetap harus ada kesepakatan bersama di dalamnya. Kalau misalkan ada yang kebablasan gitu ya, misalkan malah jadi suami-suami takut istri gitu ya, ada kan ya. Ada sebagian yang terpengaruh sama pengalaman masa kecil ya, childhood life, entah karena trauma dengan keluarganya, kemudian punya pandangan yang negatif tentang keluarga, tentang orang tua dan sebagainya. Namanya juga manusia, ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you. Kita harus bikin iklan Ramadan yang menyentuh. Halo Bu, aku kayaknya nggak bisa mudik tahun ini. Nanti uangnya aku transfer aja ya. Kita buka dulu yuk. Menangkan Ramadan dengan sentuhan penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Mata Hati yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam menjalankan ibadah puasa. Kembali lagi pada program Mental Talk atau Me Talk Mata Hati TV 1445 Hijriah. Kali ini bersama saya Fahmi Zaki yang akan menemani Anda untuk membahas atau berbincang-bincang pada sore hari ini. Adapun tema kita kali ini adalah keluarga kuat di era nirsekat gitu. Ini sebuah tema yang menarik dan penting untuk kita bahas beberapa menit ke depan. Telah hadir bersama saya seorang psikolog klinis, Kakak Muharini Aulia. Apa kabar Kak Rini? Alhamdulillah baik. Bagaimana puasanya Kak? Lancar? Sejauh ini ya masih lancar, belum berasa laparnya. Alhamdulillah. Masih kelihatan semangat ya tentunya. Masih kelihatan untuk jalan semangat. aktivitas. Berapa aktivitas yang udah dijalani hari ini Kak? Kalau hari ini sih kebetulan lagi off, semua sesi counseling dipindah karena mau persiapan untuk sesi kita nih, mau ketemu sama Mas Fahmi kan. Terus jadi dari pagi ya membersamai anak aku aja sih. Membersamai anak aku main-main, stimulasi dan sebagainya. Oke, terima kasih ya Kak udah hadir, menyempatkan waktunya. Ya, dengan senang hati. Tentu sharing pengetahuan dan pengalaman ini sangat bermanfaat buat saya nih khususnya. Dan pemirsa Mata Hati TV dimanapun berada. Baik Kak, sebelum kita melangkah untuk membahas topik pembahasan kita sore hari ini, boleh sedikit cerita dulu Kak, agar pemirsa Mata Hati TV juga tahu kan siapa sih narasumber kita kali ini, gitu kan. Boleh sedikit ceritakan Kak aktivitas kesibukan saat ini yang dijalani oleh Kak Rini apa Kak? Oke, baik. Salam kenal pemirsa Mata Hati TV. Terima kasih banget ya untuk kesempatan dan kepercayaannya. Saya dilibatkan di sini untuk sharing mungkin ya. Nanti kita sama-sama belajar dari Mas Fahmi yang juga katanya calon ayah nih. Nah, kita doakan semoga sehat terus ya. Amin. Kandungan istrinya. Kalau tentang saya, basically secara akademik mungkin ya, S1, S2 saya psikologi dan mengambil konsentrasi di psikologi klinis secara umum. Nah, sebelum melahirkan dan saat ini punya anak, aktivitas saya memang nggak jauh-jauh dari proses counseling di ruang counseling ya, praktek counseling, khususnya untuk masalah-masalah seperti depresi, kemudian anxiety atau kecemasan, juga termasuk
couple counseling atau counseling pasangan. Nah, setelah saya melahirkan dan lebih fokus membersamai buah hati, saat ini sih saya juga tetap masih melakukan sesi counseling tapi fokus kepada e-counseling aja. Jadi dilakukannya itu online gitu. Saat ini kan lagi marak ya, kayaknya udah banyak platform soal kesehatan mental yang juga memberikan layanan e-counseling. Jadi lebih mudah diakses sama siapapun, kapanpun. Ya aktivitas saya saat ini nggak jauh-jauh dari itu ya, membersamai anak, kemudian ngurus suami, sama melakukan sesi counseling, e-counseling tepatnya. Ya. Jadi bentuk pemanfaatan teknologi. Iya, betul banget. Tapi tadi sempat nyinggung soal couple counseling. Ini tuh pasangan yang udah nikah, atau kita nih masih pacaran aja, ta'arufan lah mungkin ya kan. Bisa kan punya teman perempuan atau perempuan punya teman laki-laki itu bisa biasanya konseling. Biasanya itu yang udah nikah atau yang belum nikah atau yang konseling ke Karini. Kalau konsepnya sendiri kan sebenarnya dipersiapkannya adalah untuk pasangan yang memang sudah menjalani hidup bersama ya. Kalau kita di Asia kan hidup bersama itu pasti dalam ikatan pernikahan. Tapi karena ini adalah konsep dari luar kan ya, dari Western, punya budaya yang berbeda, value yang berbeda. Kadang-kadang kan hidup bersama itu belum tentu sudah ada ikatan pernikahan. Jadi juga ada couple counseling di luar sana yang hadir, tapi belum ada ikatan pernikahan di dalamnya. Nah kalau saya sendiri menerima selama ini kliennya itu adalah pasangan-pasangan sebagian besar yang sudah menikah memang. Terus kemudian mungkin ada konflik atau mau berkembang menjadi lebih mature lagi hubungannya, jadi melakukan sesi. Tapi juga ada 1-2 case di mana yang datang itu entah mereka mau menikah, jadi kayak premarital counseling gitu, atau sepenuhnya masih pacaran statusnya, tetapi memang sudah ada rencana untuk lanjut ke hubungan yang lebih serius gitu. Jadi merasa perlu untuk ini nih perlu diteruskan atau mendingan berhenti di sini nih hubungannya gitu, merasa perlu gitu ya. Jadi akhirnya sadar untuk melakukan sesi juga. Oke. Sebetulnya gini Kak, apa ini menarik ya? Sebelum kita lanjut bahas mengenai topik kita, sebetulnya yang yang membuat kesadaran mereka gitu atau keinginan mereka lah dalam hal ini, kayaknya kita butuh konseling nih, kita butuh sharing nih gitu. Kayaknya kita nggak mampu mencari masalah gitu atau gimana. Itu apa Kak? Bagi mereka tuh apa sebenarnya persoalan-persoalan apa sih yang sehingga mereka memutuskan untuk berkonsultasi kira-kira gitu. Kalau persoalannya sebenarnya ya kan? Kalau spesifiknya nggak boleh ya? Iya, kalau spesifik kita nggak boleh karena konfidensial ya. Tapi kalau secara general, ya bener banget sih. Kalau secara general pun agak sulit menemukan isu yang itu common ya. Karena biasanya pemicunya itu beragam banget. Yang akhirnya membuat mereka merasa genting nih untuk pergi ke psikolog. Tapi nggak sedikit sih biasanya urgensinya itu bertambah ketika memang ini sudah berkaitan dengan keutuhan keluarga. Dan berkaitan sama masalah kepercayaan di dalam keluarga. Itu kan fondasi ya. Misalkan masalah perselingkuhan. Itu menjadi salah satu pemicu yang paling sering terjadi mendorong orang untuk akhirnya datang ke ruang konseling kayak gitu. Adapun kalau kenapa akhirnya mereka memilih untuk seeking help-nya itu ke profesional, kayaknya itu dipengaruhi sama teknologi tadi ya, sama teknologi di sosial media, edukasi tentang psikologi, pentingnya menjaga kesehatan mental keluarga dan sebagainya itu kayaknya udah ada di mana-mana, udah mengakar. Jadi awareness soal kesehatan mental, perlunya ada pihak ketiga yang profesional mendampingi, itu tuh kayak udah disadari terutama sama generasi milenial dan yang berikutnya gitu ya. Jadi itu juga kayak jadi faktor penentu kenapa akhirnya banyak ya yang datang ke psikolog saat ada permasalahan keluarga gitu. Oh ini berarti yang lebih banyak konsultasi itu generasi milenial dan generasi Z. Yes, pasangan muda ya. Pasangan muda, rata-rata di situ ya. Iya. Karena memang ada beberapa anggapan ya sebelumnya itu bahwa dua generasi ini sebenarnya generasi yang rentan terhadap tekanan gitu kan, generasi yang tidak cakap soal bersosialisasi gitu kan, ya generasi-generasi yang sebetulnya meski diperhatikan dalam hal penguatan mental gitu kan. Soal dua generasi itu. Oke, ini menarik banget.
karena background dari Kak Rini juga berkaitan erat dengan apa yang mau kita bahas kali ini soal keluarga tentunya. Oke Kak, sebelum itu, jadi kalau bisa bicara soal keluarga, sebetulnya setiap orang mampu mendefinisikan apa itu keluarga, ya kan? Menurut versi dia masing-masing, ya kan? Karena memang banyak juga referensi atau literatur yang mereka bisa akses, bahkan pengalaman gitu kan. Jadi setiap orang ketika ditanya apa sih keluarga menurut lo gitu, apa keluarga menurut kamu gitu kan, apa sih definisi keluarga. Nah kalau menurut Kak Rini sendiri nih, gimana mendefinisikan keluarga itu? Oke. Mungkin aku jawabnya as psychologist ya, sebagai psikolog, bukan aku secara personal ya. Ini tuh menarik banget pertanyaan tentang definisi keluarga, karena keluarga itu hampir dimiliki semua orang, tapi kayaknya sedikit banget deh dari kita yang memang menyediakan waktu untuk merenungi apa sih keluarga itu, ya kan ya? Kayaknya jarang banget. Kayaknya kita baru akan merenungi kalau ada yang nanya, gitu kan ya, apa itu keluarga. Kalau enggak ya udah dijalanin aja, kita anggap itu kayak memang udah naluriah, fitrahnya manusia itu pasti dibekali ada keluarga di sekelilingnya. Nah kalau di dalam psikologi sendiri, dan mungkin secara biologis ya paling gampang mendefinisikan keluarga pastinya yang satu DNA, satu keturunan gitu ya, yang bisa dideteksi secara biologis memang memiliki DNA yang sama. Paling gampangnya kayak gitu. Kalau di psikologi sendiri, keluarga kalau didefinisikan nggak lepas dari fungsinya. Karena keluarga itu adalah tempat pertama seseorang itu bukan hanya akan bertumbuh kembang secara fisiknya aja, tapi juga berkembang mentalnya, gitu kan ya. Kemudian juga kepribadiannya, termasuk di dalamnya adalah kecakapan emosi, kognisi dan sebagainya. Kalau di Islam disebut kalau madrasah pertama itu ibu gitu ya, atau mungkin kalau sekarang bergeser nggak cuma ibu tapi keluarga secara utuh itu kayak jadi sekolah pertamanya si anak gitu. Itu bener banget, kayaknya cocok banget di psikologi juga kayak gitu ya. Kayak ibaratnya memori pertama dari seorang manusia itu ya keluarga yang membekalinya. Jadi kalau bicara keluarga itu apa, itu adalah safe place-nya seseorang untuk bertumbuh kembang secara fisik, secara mental. Dan di sana juga kita akan mengembangkan segala skill kayak problem solving gitu kan ya. Kayak anak kecil disuruh milih bajunya mau warna biru atau merah, itu aja tuh udah diajarin problem solving dari awal. Kemudian skill-skill lainnya yang soft skills bentuknya kayak misalkan kemampuan komunikasi gitu ya, itu juga dilatihkannya pertama di keluarga, bahasa pertama. Terus juga soft skills lainnya itu kayak mengekspresikan emosi, itu juga di keluarga. Jadi definisi keluarga ya tempat bertumbuh kembang itu ya bagi seseorang, dan tempat menciptakan memori pertama juga. Bagi gitu. Anak dan ibu dan bapak tentunya juga ya? Ya. Suami istri tentunya juga terlibat di situ. Iya, problem solving juga. Itu kan problem solving itu kan bukan barang jadi yang fix ya. Tapi dalam setiap langkah kita pasti berubah nih kemampuan problem solvingnya. Ada masalah baru, berkembang lagi kemampuan problem solvingnya. Nah suami istri pun sama kayak anak juga, di dalam keluarga akan belajar problem solving juga. Walaupun sebelumnya udah dibekali juga ya dari orang tuanya. Tapi masuk ke keluarga sendiri juga akan belajar problem solving lagi gitu. Ini juga menarik di kehidupan modern sekarang ya Kak. Di kehidupan modern sekarang itu memaksa setiap individu dan masyarakat itu untuk mendefinisikan ulang apa itu peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing setiap individu gitu dalam masyarakat, bahkan di cakupan terkecil sekalipun yaitu dalam keluarga. Nah, tadi Kak Rini sempat nyinggung definisi keluarga itu ya ada kaitannya dengan fungsi keluarga. Nah, aku mau tahu Kak, fungsi keluarga itu apa sih sebetulnya Kak? Oke. Fungsi keluarga ya, ini pertanyaan agak tricky nih. Karena kalau kita melihatnya berdasarkan fenomena, tidak semua keluarga berfungsi secara optimal, gitu ya. Tidak semua keluarga berfungsi secara optimal bukan karena disengaja, bukan karena intentionally mereka nggak mau memfungsikan dirinya, tapi karena nggak semua keluarga saat membentuk keluarga itu mendiskusikan fungsi kita apa sih, gitu. Kan jarang ya ada yang suami istri baru mau membentuk keluarga terus ngomongin visi. Itu tuh mau membawa keluarga kita itu jadi kayak gimana sih, kan jarang ya. Jadi gimana kita mau memfungsikan secara optimal kalau kita bahkan nggak pernah coba mendiskusikan itu sama orang yang kita mau ajak membentuk keluarga itu. Jadi penting nih yang namanya yang mau berkeluarga atau juga nggak terlambat bagi yang sudah berkeluarga untuk iseng-iseng deh ngobrolin. Ini tuh kalau kita nakoda kapalnya nih, sebenarnya kapal yang kita sebut keluarga ini mau kita bawa kemana?
visinya apa yang mau kita provide kepada anggota keluarga di dalamnya. Tapi kalau kembali lagi ke teori mungkin ya di psikologi sendiri, fungsi keluarga itu bisa dilihat dari dua aspek nih. Yang pertama dilihat dari fitur-fitur di dalamnya secara hasil yang keluar ya, output. Yang satu lagi dilihat dari proses gitu. Jadi fungsi keluarga kalau berdasarkan proses adalah untuk menghadirkan, memfasilitasi dan menyelesaikan semua tugas-tugas keluarga itu. Kayak untuk berkembang biak gitu kan ya, fungsi keluarga itu. Kemudian termasuk di dalamnya juga tadi segala skill-skill yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Itu juga fungsi keluarga. Keluarga punya fungsi untuk mengajarkannya di sana. Kemudian tempat berlindung. Termasuk di dalamnya juga adalah support system. Ya, support system pertama di psikologi biasanya pasti keluarga. Kecuali di special case kayak anak yang sejak kecil sudah ditinggal sama orang tuanya, mungkin akan beda lagi. Tapi fungsi keluarga lainnya adalah tentunya untuk support system. Nah, kalau berdasarkan output, itu fungsi keluarga bisa dilihat dari seberapa berkualitasnya kepaduan antara anggota keluarga. Kayak gitu. Itu bisa dilihat tuh keluarganya berfungsi atau enggak gitu kan ya, kalau ada kepaduan antara satu dan lainnya. Nah, kalau dilihatnya tuh dari kacamata yang lebih makro, kita zoom out gitu ya ke posisi keluarga itu sebagai bisa dibilang basic unit of society ya. Di masyarakat kan itu unit terkecil banget nih keluarga. Tapi kalau nggak ada society ya nggak ada keluarga. Kalau nggak ada keluarga ya nggak ada society gitu ya. Mungkin jadinya grup mungkin ya. Kayak kita punya grup-grup terdiri dari orang-orang yang nggak punya, yang setiap orang berbeda-beda gitu ya, heterogen. Tapi kalau keluarga ini adalah yang membentuk society. Dan bisa dibilang kalau kita flashback, kita hitung-hitung ke belakang gitu ya, kapan sih keluarga itu terbentuk? Bisa jadi dari semenjak Adam dan Hawa ada gitu ya. Cuman Adam dan Hawa yang nggak punya keluarga, yang memang terlahir ya udah sebagai individu yang independen. Tapi mereka akhirnya bersatu menjadi keluarga, sejak saat itulah keluarga ada. Jadi bisa dibilang keluarga itu adalah the oldest social group. Grup sosial yang paling tua di muka bumi ini, itu adalah keluarga gitu kan ya. Dan sudah berfungsi sejak dulu secara natural aja gitu. Kita instingtif ya memfungsikan diri kita. Tapi sebenarnya kita juga punya peran penting yang akhirnya membentuk society. Dari keluarga terbentuk society. Sekarang paling gampang untuk bisa memastikan aturan-aturan itu berlaku sampai dengan ke individu, pasti aksesnya lewat keluarga gitu kan ya. Jadi punya important role banget ini keluarga itu di dalam society. Jadi baik di dalam lingkup keluarga sendiri, fungsinya itu sangat krusial. Dalam lingkup yang lebih luas lagi, skopnya adalah di masyarakat, itu juga punya fungsi yang sangat penting sekali gitu ya keluarga itu. Oke. Tadi berarti soal fungsi keluarga itu bisa dilihat dari input dan outputnya gitu kan. Sebaik apa inputnya, akan outputnya juga akan baik lah kira-kira gitu kan. Ya. Nah ini menarik Mbak. Kita bahas yang selanjutnya adalah mengenai perubahan. Perubahan beberapa konsepsi atau beberapa perubahan yang terjadi dalam keluarga ya. Bagaimana kita memahami apa yang dahulu lazim sebagai tanggung jawab suami istri bisa jadi hari ini tidak relevan. Ya. Oke. Apa yang dahulu menjadi model pendidikan atau model pengasuhan anak bisa jadi tidak tepat jika diterapkan saat ini. Nah, gitu. Apa kira-kira hal-hal yang mendasar yang berubah pada era saat ini gitu kan, dalam peran dan ikatan atau hubungan antara suami istri serta orang tua dengan anak gitu, sebagai keluarga dibandingkan dengan era dahulu kira-kira. Era mama papa kita mungkin ya atau kakek nenek kita. Oke. Ini menarik juga nih soal perubahan. Meskipun perubahan nggak bisa kita pukul rata sudah merata ya. Tapi memang secara masif sudah terjadi dan mempengaruhi hampir sebagian besar keluarga di seluruh dunia. Kalau tadi Mas Fahmi nyinggung soal bagaimana itu mempengaruhi akhirnya peran antara suami ke istri, kemudian orang tua ke anak, soal aturan juga mungkin ya termasuk di dalamnya. Sebenarnya perubahan itu semua terjadi awalnya dimulai
ketika adanya disintegrasi struktur keluarga itu sendiri. Kalau kita bicara tentang traditional family ya, keluarga zaman dulu, itu biasanya extended family, keluarga besar. Nggak jarang kita ngelihat satu rumah itu isinya nggak cuma bapak ibu sama anak, tapi juga ada kakek nenek, ada tante, ada om, ada sepupu segala macam gitu ya. Termasuk di barat sana, meskipun di sana lebih individualis. Kayak sederhananya kalau kita nonton film Home Alone, itu ya film-film liburan kita, itu kan di dalamnya juga kita lihat mau liburan aja tuh keluarga besar banget, itu rumah gede isinya kayaknya keluarga besar kalau kita baru lebaran kali ya kumpul kayak sebanyak itu orangnya. Tapi itu traditional family, strukturnya kayak gitu, sepenuh itu, bisa dibilang besar ya keluarganya. Sementara kalau struktur keluarga yang saat ini, yang modern family, itu lebih simple. Lebih, kadang disebutnya itu istilahnya nuclear family. Kenapa nuclear? Karena hanya fokus kepada yang core-nya aja, intinya. Yaitu ayah, ibu, anak. Udah sebatas itu aja. Nah, dari perubahan struktur ini aja otomatis sudah pasti ngaruh banget dong ke perubahan secara mental, kemudian aturan di rumah tangga dan sebagainya. Kalau dulu mungkin tahta tertinggi segala aturan itu siapa yang mengatur adalah orang tua dari orang tua kita. Jadi kayak kakek nenek ya, kayak mertua lah kalau buat istri atau buat suami yang kebetulan ikut sama keluarga orang tuanya. Tapi semenjak udah jadi simple family, jadi nuclear family, ya tahta tertinggi itu bergeser. Mungkin awalnya bergesernya adalah ke ayah, sampai akhirnya perubahan pemahaman tentang pembagian peran, tentang equal right, equal partner gitu ya, suami istri akhirnya nggak ada lagi tahta tertinggi, tapi semuanya equal, semua boleh ngasih pendapat, semua boleh ngasih input gitu ya, masukan termasuk anak-anak kayak gitu. Jadi struktur itu sangat mempengaruhi akhirnya bagaimana tadi ya pergeseran peran antara yang di traditional family sama yang di modern family. Itu satu. Terus kalau nyinggung soal ayah dan ibu gitu ya, apa yang berbeda? Tentu pasti tadi udah kita bahas juga. Kalau dulu itu segala sesuatu kayak urusannya pengambilan keputusan, kemudian juga penyelesaian masalah, itu ada di tangan ayah, bapak gitu ya. Dan yang namanya ibu dan anak-anak ya menuruti aja, tinggal menjalankan. Tapi kalau sekarang semuanya sifatnya itu seperti bisa didiskusikan, ya lebih fluid, nggak kaku gitu ya, nggak rigid. Jadi antara mungkin suami akan membuat aturan, tetapi istri boleh misalkan memberikan input, kemudian oh saya nih yang menjalankan setiap hari sama anak di rumah, kayaknya nggak cocok deh kalau kayak gini, harus kita ubah lagi aturannya gitu kan ya, jadi lebih fluid gitu. Anak pun juga bisa ikutan berkontribusi gitu, mengambil keputusan sesimpel nanti liburan kita kemana ya keluarga, anak juga dilibatin untuk ngambil keputusan, mau makan apa dan sebagainya, yang dulu hanya mengikuti apa kata bapak aja gitu kan ya. Sementara peran orang tua ke anak juga berubah nih sama sikap dan sebagainya ya. Kalau dulu bisa dibilang orang tua itu full kontrol tentang anak, nggak cuma tentang kebutuhan biologis, bahkan sampai ke masalah kamu hobinya nanti apa, kamu cita-citanya nanti apa, gitu kan ya, itu dikontrol sama orang tua. Tapi kalau sekarang orang tua lebih memberikan kayak lebih aware ya sama hak dan juga preferensi anak gitu ya, bahwa anak itu punya, setiap individu tuh punya preferensi masing-masing, didengarkan, kamu ntar gede mau jadi apa gitu kan ya, bahkan mungkin difasilitasi, ditanya sukanya apa. Kalau dulu misalkan kalau laki-laki pokoknya ya udah harus olahraga gitu ya, kalau perempuan ya harus bisa masak. Kalau sekarang ya anak perempuan juga boleh diperbolehkan kalau mau olahraga gitu kan ya. Jadi lebih soal aturan, soal kontrol itu tidak lagi sekokoh dulu. Termasuk soal hal yang esensial misalkan kayak ekspresi beragama. Kayaknya kalau dulu, keluarga dulu itu orang tua itu akan menentukan banget kalau sholat maghrib harus di rumah jamaah dan sebagainya gitu ya. Dulu itu ya harus ngikutin, kalau orang tua lebarannya ikut Muhammadiyah semuanya anak. Kalau sekarang kayaknya udah biasa banget ya ditemukan di keluarga anak sama orang tua tuh beda lebarannya gitu ya. Atau bahkan suami istri beda lebarannya. Ekspresi beragama termasuk kayak ada yang NU, ada yang Muhammadiyah gitu ya. Dan gak ada masalah gitu, bisa rukun-rukun aja menjalaninya. Itu juga salah satu yang terpengaruh ya perubahannya karena era yang terus berkembang ini gitu. Oke, jadi sebetulnya bukan cuma suami istri atau orang tua dalam hal ini, tapi anak juga punya peranan ya dalam modern family gitu ya. Iya. Modern family. Nah, kalau kita lihat di awal kan saya sempat nyinggung atau topiknya itu kan soal Nirshkat. Ya.
Oke. Garis sekat kalau diartikan itu kan sebagai nggak ada sekat jarak ataupun waktu gitu kan. Jadi dengan kemudahan teknologi gitu kan, dengan kemudahan akses informasi gitu kan, atau dimanjakan dengan fitur-fitur komunikasi yang cukup canggih gitu kan, sebetulnya memudahkan kita, memanjakan kita untuk bisa berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung kan dengan seluruh keluarga kita gitu kan. Tapi satu sisi saya melihatnya ada bayang persoalan di situ, yang mana contohnya misalkan kita biasa di rumah tanpa disadari kadang-kadang terdistraksi oleh gadget, Mbak. Ya kan? Sebetulnya kalau orang dulu ya, atau keluarga ayah kita atau keluarga ibu kita ya kan, sebelum adanya teknologi atau gadget ya, mereka bisa bercerita, sharing apapun dan segala macam, berinteraksi secara langsung gitu kan. Seharusnya gimana Mbak Rini melihat fenomena ini? Iya, oke, benar. Ini masalah gadget yang kayak itu friend or foe gitu ya. Sebenarnya itu teman atau musuh sih buat keluarga gitu ya. Karena di satu sisi untuk orang tua yang bekerja itu sangat membantu untuk tetap terkoneksi sama anaknya. Jadi bisa video call gitu kan ya. Kemudian lebih mudah pakai CCTV, bisa akses melihat anaknya gimana. Tapi di sisi lain juga malah menjadi musuh gitu, karena seperti malah memberikan sekat yang itu tidak terlihat gitu ya. Justru saat berdekatan, karena akhirnya fokus dengan gadget masing-masing. Fenomena ini memang bisa dibilang gampang-gampang susah mengatasinya. Karena sebenarnya kalau dari akarnya, sebenarnya kan berawal dari pengasuhan ya. Kebiasaan anak terbentuk karena pengasuhan. Dan juga karena kebiasaan orang tua yang akhirnya dimodeling sama anak. Kalau misalkan orang tua sejak awal dalam proses pengasuhannya melibatkan gadget tapi dengan kontrol gitu ya. Dan tahulah sekarang udah banyak banget ilmu parenting yang bilang misalkan screen time dikontrol, screen time baru boleh setelah usia 2 tahun gitu kan ya. Dan dengan alasan yang jelas. Kemudian kalau itu semua diterapkan konsisten, seharusnya gadget bisa menjadi teman bagi keluarga gitu, dan malah sangat membantu untuk berbagai urusan yang tidak terselesaikan gitu ya tanpa adanya gadget. Tapi ketika konsistensi itu tidak terjadi gitu ya, dimana orang tua tahu nih ilmunya kalau screen time itu ada aturannya dan sebagainya, tapi susah juga, apalagi kayaknya itu shortcut, jalan pintas banget kalau anak udah nangis gitu kayaknya, dan kita lagi ribet, kasih aja deh gadget gitu. Akhirnya kan pembiasaan itu terbentuknya dari kecil. Atau malah kitanya yang udah kebiasa scrolling tanpa tahu persis tujuan menggunakan sosial media apa. Akhirnya anak ngeliat dan modeling kalau nggak apa-apa ya kita tuh spending time itu sama HP aja. Jadi bisa jadi tuh kalau saat ini kita duduk bersama tapi sibuk dengan HP masing-masing, itu adalah kayak oleh-oleh dari pengasuhan kita dulunya gitu, sejak kecilnya. Jadi kalau kita mau menanggapi fenomena ini, memang harus kembali lagi ke akarnya adalah tentang pengasuhannya dan pembiasaan yang ada di rumah. Kalaupun akhirnya anak kita udah besar dan udah terbiasa memang dengan gadget masing-masing, dan kembali lagi pembiasaan kalau udah terjadi pada orang dewasa tuh agak susah ya. Maksudnya mengubah kebiasaan pada orang dewasa tuh jauh lebih susah daripada di anak-anak. Jadi bukan yang nggak bisa, tetapi butuh proses, dan coba diapresiasi setiap hal kecil. Perubahan sebatas misalkan seenggaknya pas jam makan gak bawa HP gitu tuh ya, misalnya perjanjian di dalam keluarga gitu. Itu bisa coba diterapin sedikit-sedikit supaya quality time sama keluarga tetap ada, dan kita bisa memastikan gadget itu tidak menjadi musuh gitu bagi keluarga. Gitu. Oke, ini menarik Mbak. Pertanyaan berikutnya itu soal kita melihat perubahannya ya kan. Tadi kan soal peran keluarga di era sebelumnya, era dahulu gitu kan, dengan modern family. Sekarang itu sebetulnya kalau dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi gitu, itu merupakan dampak baik atau sebaliknya Mbak? Ada kemajuan atau sebetulnya kayak kurang pas gitu kan, atau gimana menurut Mbak Rini? Kayaknya jawabannya klise, tetapi ya memang itu jawaban terbaik ya. Kalau itu benar-benar bergantung pada banyak faktor gitu ya. Apakah itu akan menjadi baik atau tidak. Karena kayaknya yang namanya perubahan itu membawa kemudahan pastinya ya. Manusia kan pasti terus mencari kemudahan untuk hidupnya.
membawa kemudahan, membawa perbaikan kualitas juga. Tetapi selalu yang namanya perubahan itu disertai dengan sisi sebaliknya gitu ya, resiko-resiko yang harus kita terima kalau misalkan tidak kita tanggapi dengan bijak gitu perubahannya. Kayak tadi gadget ya, bisa jadi musuh atau bisa jadi teman. Sama juga dengan banyak hal lainnya, kayak peran di dalam keluarga, equal partner ya, memandang suami istri itu equal. Tapi tetap harus ada kesepakatan bersama di dalamnya. Kalau misalkan ada yang kebablasan gitu ya, misalkan malah jadi suami-suami takut istri gitu ya, ada kan ya. Itu juga kayak udah jadi fenomena nih sekarang. Kayak nggak cuman jadi akhirnya segala sesuatu malah jadi berlebihan di istrinya, kemudian suami kehilangan sama sekali power yang dimilikinya, malah jadi nggak equal, kebablasan gitu kan ya. Terus juga kayak urusan anak nih sama orang tua. Orang tua mau menghargai privasi anak, orang tua mau menghargai individual differences, mau menghargai preferensi anak yang mungkin berbeda. Tapi kadang itu miskonsepsi, akhirnya penerapannya justru misalkan menjadi terlalu permisif. Ya, anak jadi kayak dimanja, apapun silakan, gak ada arahan sama sekali gitu kan ya. Itu kan juga jadi salah kalau kayak gitu. Atau kalau nggak permisif jadinya misalkan ignorance, jadi malah diabaikan anaknya. Oh ya udah, anak kan punya hak dia masing-masing, ya udah anak-anak dibiarin aja, kita fokus sama hidup kita misalkan, jadi lebih mengabaikan. Itu juga jadi kebablasan akhirnya. Jadi tetap ya khairu umurin awsatuha ya. Jadi memang yang terbaik itu yang ada di tengah. Perubahan ada tapi harus bijak juga, memaknai, menghargai individualisme setiap orang, bukan berarti sepenuhnya membiarkan gitu tuh ya, jadi terlalu permisif. Tetapi gimana ya, tadi mungkin sistem yang lebih demokratis ya di dalam keluarga. Tetap ada konflik, tetap dibutuhkan, diskusi, kemudian perbedaan pendapat tetap dibutuhkan kayak gitu, sampai ketemu jalan keluar yang baik. Jadi kalau bicara apakah banyak dampak buruk atau baiknya, it really depends on many factor gitu tuh ya, dan ya tergantung, tapi ya tergantung kita bijak atau enggaknya ya menyikapinya gitu. Tapi sebetulnya butuh penyelarasan ya. Sebetulnya bagaimana nih penyelarasan antara kearifan tradisi lama, tradisi yang lalu terhadap kehidupan kita saat ini gitu loh, sebagai keluarga kira-kira. Itu kan butuh penyelarasan dan upaya-upaya penyelarasan. Yes, nah, kira-kira gimana menurut Mbak Rini? Oke. Penyelarasan pertama-tama yang paling perlu diawali ya, di awal mulainya kayak first stepnya itu adalah filtering gitu. Seringkali kita merasa ilmu baru dan segala sesuatu temuan baru itu pasti lebih baik gitu. Kita lupa kalau misalkan setiap keluarga itu punya karakteristiknya masing-masing, needs-nya berbeda, kondisinya berbeda. Jadi menerapkan satu teori untuk semua keluarga dengan kondisi yang berbeda itu pastinya nggak bijak gitu kan ya. Jadi kalau ya, bukan salah ya. Cuma bisa berakhir akhirnya menjadi salah atau disfungsional gitu keluarganya akhirnya. Jadi kembali lagi untuk langkah pertamanya adalah kita filtering dulu. Nggak semua yang baru itu pasti baik, dan nggak semua yang ternyata cocok buat yang lain itu cocok untuk keluarga kita. Jadi perlu filtering. Dan untuk memfilter, difilter pakai apa sih? Difilter pakai pengetahuan, pakai pemahaman tentang karakter keluarga kita, karakter anggota-anggota keluarga di dalamnya. Karena bisa jadi satu keluarga misalkan menyepakati ya, kalau yang terbaik saat ini adalah ibu mendampingi anaknya selama 2 tahun penuh misalkan, itu adalah golden age-nya anak waktu pertumbuhan paling pesat misalkan gitu. Untuk satu keluarga itu sangat efektif, baik, tapi belum tentu untuk keluarga lain itu bisa berlaku yang sama. Makanya tadi output dari keilmuan pun belum tentu bisa diterapkan ke semua keluarga. Filternya adalah pengetahuan kita soal keluarga itu. Jadi untuk penyelarasan antara yang lama dan yang baru dimulai dari kita pahami dulu deh keluarga kita itu seperti apa sih profilnya, karakternya, anggota keluarganya seperti apa di dalamnya, kondisi keluarganya termasuk kondisi ekonomi, kesehatan dan sebagainya gitu ya, harus kita pahami dulu. Itu dijadikan filter untuk kemudian memilah-milah mana informasi baru, pengetahuan baru yang bisa kita terapin, dan mana yang kayaknya kita masih tetap cocok dengan nilai-nilai lama kayak gitu. Karena nilai lama terlepas dari mungkin sudah tidak relevan lagi, itu juga pasti dilandasi untuk kebaikan kok dulu. Maksudnya kakek nenek moyang kita saat menemukannya juga dilandasi kebaikan gitu pastinya gitu ya. Dengan alasan yang logis juga. Dengan alasan yang logis juga, benar. Jadi
tadi pemilahan itu bisa dilakukan dengan proses filtering dari pengetahuan kita soal profil keluarga. Baru setelah itu kita ketemu nih rumusan yang terbaik buat keluarga kita sendiri dan baru deh kita selarasin kayak gitu. Dan yang paling penting kalau di teorinya itu fleksibilitas di dalam keluarga. Fleksibel itu beda sama chaotic. Jadi beda antara keluarga yang fleksibel sama yang chaos. Kalau chaos nggak jelas aturan, nggak jelas peran, ini perannya apa, ini aturannya gimana. Tapi kalau yang fleksibel ada aturan, ada peran, tetapi peran dan aturan ini itu sifatnya fleksibel kalau dalam suatu waktu, dalam suatu kondisi harus berubah, gitu. Okay. Kayak, oh mama sakit, peran masak digantiin kakak ya, gitu. Okay. Itu fleksibel tuh. Tapi kalau chaotic nggak tahu, yang masak tuh harusnya siapa sih di keluarga ini, kayak gitu kan ya. Kalau yang rigid itu yang pokoknya mama yang masak, walaupun sakit ya tetap harus mama yang masak, kayak gitu tuh rigid. Nah kita tuh sebisa mungkin yang kita capai adalah yang fleksibel itu. Jadi keselarasan diiringi dengan kemampuan kita untuk bisa fleksibel ya secara peran, secara aturan juga. Oke. Soal fleksibilitas kan sebetulnya nggak yang serta-merta ya udah kita saling paham, kan nggak mungkin kayak gitu juga kan. Iya. Suami istri tiba-tiba ngobrol atau suami istri nggak ngobrol tapi paham nih kita harus fleksibel, ya udah kita ngelakuin tugasnya masing-masing, misalkan acuannya hak dan kewajiban misalkan kayak gitu. Tapi atau ada hal yang apa ya, yang bisa mengikat itu, Mbak. Oke, misalkan baik dari interaksi kah atau interaksi yang seperti apakah gitu kan, sehingga fleksibilitas itu tercipta gitu di keluarga. Itu seperti apa Mbak kira-kira? Oke. Untuk memastikan itu ya. Fleksibilitas itu kan tetap adanya aturan ya, tapi ada pengkondisian juga. Nah, kalau mau dibikin itu efektif berjalan, kuncinya ada di komunikasi. Tapi bukan berarti komunikasi itu semuanya disampaikan secara verbal ya, karena kan ada non-verbal communication dan itu sebenarnya lebih mempengaruhi keseharian kita daripada yang verbal gitu kan ya. Komunikasi non-verbal tuh kayak gimana? Misalkan, aduh pusing kepalanya nih, kayaknya pusing banget kepalanya, kayak mau istirahat dulu. Nggak perlu dikomunikasikan secara verbal kalau, oh tolong jagain anak dulu ya karena aku lagi pusing gitu. Ya. Oke. Nah jadi kita jangan lupa sama komunikasi yang sifatnya non-verbal gitu. Kalau verbal kan berarti kayak segala sesuatu harus didelegasikan gitu ya, kayak atasan ke bawahan. Saya hari ini nggak bisa masuk, tolong file itu kamu handle. Nah di keluarga ya nggak kayak gitu juga, nggak yang kayak tiba-tiba saya mendelegasikan tugas kepada anak pertama karena saya sakit gitu ya, diomongin enggak. Tetapi ya komunikasi nonverbal juga harus aktif gitu ya, satu sama lain menyadari kalau oh ini mama pusing nih dari pagi nggak bisa bangun dari tempat tidur misalkan kayak gitu. Berarti kalau gitu kita yang masak nasi siapa dan sebagainya. Kembali juga kalau ayahnya nih misalkan kayak kemarin ada banyak banget pemotongan kerja di tengah-tengah, akhirnya banyak yang menganggur. Pulang-pulang bapak nggak bisa, tahu kalau misalkan dia dipecat terus nggak punya penghasilan lagi kayak gitu. Kan nggak mungkin abis itu kalau fleksibel, ya udah kalau gitu ntar mamanya yang cari duit ya kayak gitu kan mungkin tidak seperti itu ya proses pendelegasian tugasnya, tapi lebih kepada pembagian peran itu dan aturan bisa termasuk di dalamnya adalah oke, berarti saat ini kita punya tabungan segini, gimana caranya kita hemat ya, kakak bisa kontribusinya apa, misalkan kakak biasanya berangkatnya naik Gojek, besok mungkin berangkat kuliahnya pakai bus gitu ya, pakai transportasi publik gitu kan misalkan. Itu juga termasuk di dalamnya adalah proses fleksibilitas baik aturan ataupun peran-peran di dalamnya gitu. Oke, menarik. Tapi kadang-kadang sebetulnya kita nggak sadar juga kadang-kadang sama perannya, atau nggak gini apa misalnya kita udah komunikasi secara nonverbal tadi ya, tapi kita nggak sadar juga kan, oh iya sampai ditegur dulu kan, udah. Maksudnya ya cuci aja gitu, maksudnya ya tolong dong aku lagi pusing, coba di handle dulu yang lain segala macam, akhirnya kan kayak gitu kan. Oke, kita lanjut ke ini Mbak. Ada satu fenomena yang menarik sebetulnya. Ini fenomena soal mereka yang tidak ingin berkeluarga atau tidak ingin punya anak lah kira-kira, child free kan. Karena pertimbangannya adalah soal kehidupan yang semakin rumit, kehidupan yang semakin berat. Nah itu gimana tanggapan Mbak ini melihat fenomena itu Pak? Fenomena ini kan sempat viral ya
dan di-highlight banyak influencer di sosial media dan sebagainya. Karena memang lagi happening, bahkan mempengaruhi jumlah populasi ya, pertambahan populasi di suatu negara kalau nggak salah udah sampai terpengaruh. Jadi memang isu yang patut dibicarakan, tetapi harus penuh dengan kehati-hatian. Kalau saya pribadi dari kacamata psikologi, pastinya akan melihat fenomena ini dengan kita mengkondisikan diri kita sebagai kertas putih. Gitu. Kertas putih artinya adalah no judgmental di dalamnya, nggak ada judgment. Karena setiap orang punya reasonnya masing-masing dan cerita di balik itu. Jadi yang pertama banget bekal utama kita dalam menanggapi fenomena ini adalah kita harus pakai kertas putih dulu. Sebagai kertas putih gitu ya. Jadi kita perlu dapat informasi dulu. Perlu getting information dulu untuk akhirnya bisa memberikan penilaian gitu ya. Dan membedakan mana yang itu asumsi kita, mana yang itu memang adalah faktanya kayak gitu. Itu pertama, kertas putih. Terus yang kedua, mungkin fenomena ini berkembang karena saat ini manusia sudah menyadari kalau setiap individu itu punya free will, punya kehendak bebas, gitu. Kehendak bebas terkait hidupnya, terkait tubuhnya, gitu kan ya, terkait masa depannya dan sebagainya. Termasuk dalam keputusan untuk akhirnya tidak mau menikah atau tidak mau punya anak. Free will ini yang mungkin akhirnya membuat seseorang merasa saya punya kesempatan untuk memilih, bahkan untuk hal-hal yang sifatnya itu sangat esensial gitu ya, yang mungkin selama ini itu berjalan apa adanya, kayak dikontrol sama aturan dan norma yang ada di lingkungan kan ya. Kita kayak kenapa sih harus menikah? Oh kalau di agama kita memang ada aturannya, tapi untuk mungkin kalau kita bicara secara sosial memang ada aturannya juga secara sosial gitu kan ya, sebaiknya menikah, punya anak dan sebagainya. Yang kalau tidak dilakukan kayak ada sanksi sosial juga yang diberikan kepada kita gitu kan ya. Nah tapi semenjak ada free will kita jadi tahu bahwa aturan itu sebenarnya kita sendiri yang membuat kok, bukan masyarakat. Jadi bukan masyarakat yang menentukan saya perlu menikah atau tidak, tapi diri saya sendiri kayak gitu ya, atas kesadaran saya seutuhnya saya mau menikah atau tidak, mau punya anak atau tidak kayak gitu. Cuman mungkin bagi orang-orang yang saat ini memang sedang berpikir untuk tidak mau menikah atau tidak mau punya anak karena berbagai alasan, pesan saya mungkin ya, kan pasti dinamika di dalam dirinya itu kompleks ya dan dipengaruhi banyak hal. Ada sebagian yang terpengaruh sama pengalaman masa kecil ya, childhood life, entah karena trauma dengan keluarganya, kemudian punya pandangan yang negatif tentang keluarga, tentang orang tua dan sebagainya. Ada juga yang mungkin punya permasalahan biologis sehingga merasa sebaiknya saya tidak punya anak gitu ya, karena permasalahan biologisnya, permasalahan kesehatan reproduktif dan sebagainya. Terus ada juga yang memang sepenuhnya misalkan karena prinsip gitu ya, mungkin prinsip yang dia pegang sendiri tentang kemerdekaan diri mungkin ya dan sebagainya. Ada banyak lah pertimbangan setiap orang. Tapi kembali lagi coba sadari dengan benar dinamika itu. Karena nggak sedikit dari kita yang akhirnya ikut-ikutan gitu ya, karena fenomena itu lagi booming, kayaknya keren gitu ya, nggak kita pahami benar esensinya apa, akhirnya ikut-ikutan aja gitu, merasa aman kalau saya tidak mau menikah. Yang ini nggak punya fondasi yang kuat gitu ya, alasannya kenapa. Jadi pastikan bahwa pilihan yang diambil ini disertai dengan kesadaran yang penuh dan bukan karena ikut-ikutan, bukan karena satu dua hal yang kita rasa itu adalah penyelesaian masalah, padahal bisa jadi itu hanya short term sifatnya, nggak benar-benar menyelesaikan masalah kita. Misalkan kayak trauma, mungkin ada ya pada akhirnya yang ya udah saya memang setelah saya pulih pun saya merasa tidak perlu menikah gitu. Tapi bisa jadi ketika kita merasa tidak menikah adalah solusi untuk mengatasi trauma kita, bisa jadi sebenarnya itu adalah bentuk penghindaran. Ya, jadi hanya short term solution gitu ya, hanya jangka pendek aja, padahal jangka panjangnya belum tentu selesai karena trauma kita tetap ada di situ. Coba diselesaikan. Kalau itu selesai dan ternyata final decisionnya tetap saya ngerasa saya mau jadi independent person gitu ya dan tidak menikah, ya monggo. Tetapi seenggaknya kita tahu persis kita mengambil keputusan itu dengan kesadaran yang utuh dan penuh kayak gitu. Oke, tapi kadang pilihannya adalah pilihan alasannya adalah nggak mau nikah deh gitu, atau belum mau menikah atau belum mau berkeluarga karena memang, waduh kayaknya agak berat deh soal ekonomi misalkan, atau hal yang lain gitu kan. Tapi satu sisi kan dia juga sebetulnya ada desakan sosial gitu kan, ada apa namanya, ya mereka juga kan
nggak sedikit orang yang selalu nyinggung soal itu kan. Iya. Kapan nikah nih gitu kan. Apalagi Itu lebaran agak ya. pusing juga. Lebaran besok nih ya. Lebaran juga kan. Kapan nikah nih gitu kan. Nanti Iya. udah nikah kapan nih punya anak kayak gitu-gitu kan. Sebetulnya ya nggak bisa ditepis juga kan, itu pasti ada dimanapun. Nah Betul. tanggapannya Mbak. Iya, benar. Kalau yang pertimbangannya memang kaitannya dengan kesiapan diri ya, kayaknya saya nggak siap deh, kayaknya saya nggak sanggup deh secara finansial, kayaknya saya nggak sanggup deh secara emosional, kayaknya ntar harus apa-apa didiskusikan, apa-apa harus pikirin orang lain selain diri saya sendiri gitu kan ya. Kalau kaitannya sama itu, saya rasa perlu dipertimbangin lagi dulu deh gitu keputusannya. Bukannya saya menyalahi hak setiap orang tentang free will itu ya, tetapi kalau kita bicaranya adalah tentang ketidaksiapan diri, berarti kita saat ini pakainya fixed mindset. Kalau kita itu nggak berkembang, kalau saya nggak siap sekarang, saya juga nggak akan siap besok, saya nggak akan siap tahun depan dan berikutnya. Itu kan fix ya, kita merasa ya kita statis gitu. Padahal sebenarnya kan manusia berkembang ya. Jadi coba kita geser growth mindset. Kalau saya itu akan bertumbuh, saya akan berkembang. Jadi kalau alasannya adalah ketidakcakapan, ketidaksiapan saya rasa itu alasan yang belum cukup matang gitu ya untuk mengambil keputusan itu gitu ya. Bisa coba dipertimbangin lagi. Ya, dan itu adalah termasuk juga alasan yang mungkin sifatnya jadi pesimistik ya. Kayak gitu, kalau kayaknya keuangan saya nggak akan cukup, kayaknya secara emosional saya nggak akan mampu, kayak gitu ya. Coba dulu pakai geser sudut pandang, mindsetnya juga pakainya yang berkembang dan lebih optimistik. Kalau pada akhirnya dengan semua kesiapan yang ada pada akhirnya tidak mau, itu berarti kan perkara beda ya, bukan lagi alasannya soal keterbatasan diri itu. Oke, Mbak, ini ada pertanyaan terakhir. Ini ada kaitannya dengan Islam ya. Sebenarnya aku mau tahu nih dari perspektif Mbak ini, sebetulnya apa nilai-nilai yang meski dipegang gitu, atau nilai-nilai yang jadi pedoman gitu, agar kita membangun keluarga yang kuat ya, kuat dalam hari ini, kuat dalam peran, kuat dalam ikatan, kuat dalam fungsi dan lain sebagainya. Nah, itu gimana menurut Mbak Rini? Menurut saya ya, kalau yang memformulasikan kan sebenarnya ada banyak ya, dan kayaknya kajiannya pasti jauh lebih dalam. Tapi kalau saya, ini kebetulan kayak saya kaitkan juga sama ilmu psikologi, dan kebetulan saya pernah ngebaca juga ayat Al-Quran gitu ya, surat Ar-Rum, saya lupa ayat berapa. Pokoknya di dalamnya itu tentang bagaimana anak dan pasangan itu dibuat dari diri kita sendiri, dari bagian diri kita sendiri, supaya kita saling menyayangi gitu kan ya, supaya kita saling merawat, memperhatikan, menyayangi. Terus saya jadi ingat sama di psikologi itu ada konsep namanya unconditional positive regard. Itu adalah kayak semacam unconditional love. Penerimaan tanpa syarat, cinta tanpa syarat. Saya rasa itu sepertinya yang dimaksudkan gitu ya di dalam ayat itu ya. Kayaknya cocok banget nih kalau di psikologi, kalau dikait-kaitin lah ya sama keagamaan adalah penerimaan tanpa syarat. Itu adalah kunci. Saling mengasihi, saling menyayangi tanpa syarat. Ini nih yang susah itu bagian tanpa syaratnya gitu. Padahal jelas-jelas anak dan keluarga, entah itu suami atau istri, istri ya dibuatnya dari kita, dari bagian diri kita sendiri. Berarti yang tidak disukai dari anak dan istri juga adalah bagian dari kita sebenarnya. Jadi yang tidak disukai seharusnya tidak menjadi alasan untuk kita mengurangi rasa sayang, mengurangi perhatian gitu. Jadi harusnya penerimaan dan cinta itu utuh di dalam keluarga. Saya rasa itu juga yang diharapkan ya, diterapkan di setiap keluarga. Dan penerimaan juga cinta tanpa syarat ini akan kemudian bisa diturunin menjadi sifat-sifat penuh empati kayak gitu kan ya. Kemudian penerimaan tanpa syarat ini juga membuat kita lebih mudah mengapresiasi akhirnya apapun yang dilakukan, mensyukuri gitu ya, ada rasa syukur di dalamnya, dan menjadikan keluarga itu sebagai yang utama, prioritas. Kayaknya ada juga deh hadis itu yang bilang kalau lebih baik memberikan kebaikan kepada keluarga daripada kepada komunitas, orang lain, siapapun yang membutuhkan yang lain gitu ya. Yang katanya 1 dinar, yang 1 dinar diberikan kepada orang lain sama yang diberikan kepada keluarga, itu lebih utama, lebih berharga yang diberikan kepada keluarga. Kayaknya sama juga tentang memprioritaskan keluarga. Kayaknya di Islam itu juga adalah sesuatu yang penting ya untuk menjadi fondasi. Prioritas bukan cuma tentang kebutuhan biologis, kebutuhan psikologis, sandang, pangan, papan, tapi juga tentang prioritas perhatian gitu kan ya.
kemudian prioritas dalam agenda hidup nih. Meskipun kita punya kewajiban-kewajiban dan peran-peran yang lain, tapi keluarga bukan mendapatkan sisa waktu, tetapi memang kita alokasikan waktu. Gimana pun caranya kayak gitu ya. Itu prioritas termasuk di dalamnya adalah hal semacam itu. Gitu. Tapi kayak kunci utama itu adalah penerimaan dan cinta tanpa syarat ya. Penerimaan dan cinta tanpa syarat ini menarik. Oke, pemirsa Matahari TV yang berbahagia, kita sudah di penghujung perbincangan kita sore hari ini bersama Mbak Rini. Kita banyak bahas secara detail, secara komprehensif dengan Mbak Rini mengenai peran dan fungsi keluarga. Gitu. Tentu keluarga ini punya peranan yang sangat penting gitu dalam society ya, dalam kehidupan sosial gitu kan. Dimana dalam pendidikan juga keluarga menjadi madrasah pertama untuk anak. Jadi suami, istri, anak pun punya peranan yang saling mengisi, yang punya peranan fleksibel. Fleksibilitas dalam keluarga ini jadi hal yang penting untuk menjadi keluarga yang kuat tentunya. Baik, Mbak Rini, makasih banyak sudah mampir. Sama-sama. Kita bisa ketemu di kesempatan yang lebih baik lagi. Amin. Kesempatan dan tema yang berbeda tentunya ya Mbak. Makasih banyak sudah sharing pengetahuan dan pengalaman buat kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Fahmi Zaki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya juga manusia. Ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you.